Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan kajian keislaman yaitu akidah. Bagian pertama ini akan diisi dengan pengantar bidang akidah. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam lagi terkait akidah. Ini hanya untuk pengantar saja. Akidah kita perjelas. Akidah secara bahasa artinya keyakinan. Jadi setiap orang itu mempunyai akidah atau mempunyai keyakinan tersendiri. Hukum mempelajari akidah ini adalah fardu ain. Jadi setiap orang itu wajib mempelajari akidah atau keyakinannya sendiri. Gitu. Jadi kewajiban akidah ini tidak bisa dilemparkan atau diwakili oleh orang lain. Jadi setiap kita itu harus mempunyai kewajiban untuk mempelajari akidah. Kemudian akidah itu ada yang benar, ada yang salah, ada atau yang sesat, ada yang benar, ada yang benar, ada yang sesat. Akidah yang sesat adalah akidah yang harus kita hindari. Oleh karena itu kita untuk menghindari akidah yang sesat harus mempelajari ilmu tentang akidah dan mempelajari akidah-akidah. Itu. Contoh seperti akidah yang sesat itu adalah Allah sama dengan makhluk, artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu akidah yang sesat karena pada hakikatnya Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi. Artinya Allah berbeda dengan setiap yang baru. Baru di sini adalah yang makhluk. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk. Itu adalah akidah yang sesat. Kemudian ada akidah yang benar. Akidah yang benar itu adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang jadi pertanyaan besar itu siapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu? Karena di zaman modern ini banyak aliran-aliran atau golongan tertentu yang mengaku bahwa dirinya itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara bahasa kita akan membedah secara bahasa atau kata per kata bahwa ahlu itu adalah pengikut, sedangkan sunnah itu adalah Nabi Muhammad, sunnah atau hadis. Sedangkan jamaah itu adalah sekelompok orang dalam konteks ini adalah para sahabat. Jadi secara bahasa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pengikut Nabi dan pengikut para sahabat. Tapi pengikut Nabi dan pengikut para sahabat itu siapa saja? Sehingga dalam hasil muktamar ulama sedunia pada tahun 2016 yang diadakan di Al-Azhar menyimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang dirumuskan oleh oleh Abu Hasan al-Asy'ari, kedua oleh Abu Mansur al-Maturidi. Kedua ulama ini disepakati oleh para ulama sebagai pondasi tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa kedua ulama ini dijadikan sebagai pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena kedua ulama ini yang adalah ulama yang telah merumuskan dan mengokohkan akidah-akidah para sahabat dan akidah-akidah yang telah yang telah digali sebelum beliau, seperti telah merumuskan dan mengokohkan akidah para sahabat, tabi'in, dan akidahnya Nabi dirumuskan oleh beliau. Serta kitab-kitab beliau adalah kitab-kitab yang disusun berdasarkan dengan akidah-akidah yang terdahulu. Seperti itu. Bagaimana kita mengetahui bahwa Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi itu adalah pondasi dari akidah Ahlussunnah, yaitu Imam Tajuddin As-Subki yang wafat tahun 771 Hijriah dalam kitab Tabaqat As-Safiyyah Al-Kubra. Beliau mengatakan bahwa ilam anna Abul Hasani lam yubdi ra'yan wa lam yunsi'u madhaban, bahwa sungguhnya itu
Abul Hasan, maksud Abul Hasan di sini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwa beliau itu tidak menyampaikan pendapat yang baru dan tidak membuat madhab yang baru. Nah, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu bukan sebuah pendapat yang bid'ah yang baru dan bukan sebuah madhab yang baru, tetapi wa innama huwa muqarrirun li madzhabis salafi munadilun amma kanat alai sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau itu hanya menetapkan pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dijadikan pedoman, bahwa akidah tersebut telah dijadikan pedoman oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tugas Abu Hasan Al-Asy'ari itu hanya muqarrirun di madzhabis salafi, hanya menetapkan, hanya merumuskan, hanya mengkokohkan akidah-akidah dari sahabatul Rasulillah, dari sahabat Rasulullah. Kemudian fal intisabu ilaihi innama huwa bi'tibari annahu aqada ala tariqis salafi nitokan wa tamassaka bihi wa aqamal hujaja wal barohina alaihi. Kemudian Imam Tajuddin mengatakan bahwa penetapannya itu hanyalah berdasarkan bi'tibari annahu aqada ala tariqis salafi nitokan, hanya berdasarkan terhadap metode atau pemahaman dari para ulama salaf, wa tamassaka bihi wa aqamal hujjah wal barohin, dan mengokohkan serta menetapkan hujjah-hujjah dan argumentasi daripada para ulama salaf. Beliau hanya merumuskan, kemudian menetapkan, kemudian mengokohkan bahwa hujjah-hujjah dan argumentasi tentang akidah itu memang benar dari para ulama-ulama salaf seperti tabi'in, sahabat. Maka pasoro al-muqtadi bi fi dzalika saliku sabilahu fi talaili yusam as'ariyah. Maka orang-orang yang mengikuti terhadap jalan atau metode penggalian dalil-dalil akidah tersebut yusam as'ariyah, maka disebut dengan as'ariyah gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti terhadap metode penggalian dalil-dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan ulama-ulama salaf, tabi'in dan para sahabat, maka yusam as'ariyan. Ini adalah kata-kata Imam Tajuddin As-Subki, bahwa memang Abu Hasan Al-Asy'ari itu adalah pondasi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Syekh Muhammad Jahid dalam kitab Al-Aqidah wa Ilmul Kalam, beliau menyebutkan tentang Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau radhiyallahu anhu, bahwa imam yang memberikan petunjuk yaitu Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu, wa ansairil a'immah tawdi'ud dalaili ala tilkar rasaili, bahwa beliau Abu Mansur Al-Maturidi dan beberapa ulama yang lain tawdi'ud dalaili ala tilkar rasaili, bahwa beliau hanya menjelaskan dalil-dalil akidah berdasarkan atau yang dipondasikan dari karya-karya ulama sebelumnya, seperti dari ulama salaf yang ada sebelum beliau. Jadi beliau hanya menjelaskan dalil-dalil, kemudian perumusan dalilnya, kemudian penggalian rumusnya berdasarkan tilkar rasaili. Kemudian Syekh Muhammad Jahid menyebutkan kama jaro ala dzalikal imamul mujtahidu Abu Ja'far at-Tahawi fi kitabi bayanil i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad ibn al-Hasan radhiyallahu anhum, seperti yang telah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya, yaitu al-imamul mujtahidu Abu Ja'far at-Tahawi fi kitabi bayanil i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah terhadap madhhabi fuqaha'il millati Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan radhiyallahu anhu. Jadi
Abu Mansur al-Maturidi itu hanya merumuskan, hanya menjelaskan terhadap dalil-dalil akidah yang telah ada sebelumnya, seperti dari Abu Hanifah, Abi Yusuf, Muhammad bin Hasan, itu dari para ulama salaf sebelumnya. Yang al-ma'rufi bi'tiqadatit tohawiyah, yang kita sebut dengan atau yang dikenal dengan at-tohawiyah atau akidah al-Maturidiyah. Maka kedua para ulama ini ditetapkan atau dinobatkan karena memang kitab-kitab beliau itu merujuk kepada kitab-kitab ulama salaf. Dan perlu ditegaskan bahwa memang kedua ulama ini tidak membuat pemahaman baru, tidak membuat pandangan baru, bahkan tidak membuat madhab baru. Hanya saja mereka itu merumuskan, menjelaskan, dan menetapkan, bahkan mengokohkan terhadap dalil-dalil akidah yang telah dibuat oleh ulama-ulama salaf seperti tabi'in dan para sahabat. Itu insya Allah penjelasan selanjutnya kita akan berfokus pada pemahaman akidah lebih mendalam. Ini hanya sekedar pemahaman bahwa memang akidah Islam itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dirumuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mohon dukungannya terhadap channel saya dengan cara komen, like, and share ke teman-teman gitu, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten kajian keislaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.